warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sambil SPD, Guru Bidang Seni Bahasa Indonesia SMK Negeri 3 Bangkalan. Sekaligus mahasiswa PPG Angkatan Kedua LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2023. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN pada tahun 2023. Kemudian saya akan membuat video atau pensusunan video dengan judul menulis teks ceramah kelas 2 SMK Negeri 3 Bangkalan. Terima kasih. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak video yang akan saya tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk selanjutnya marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk dipimpin ketua kelas. Monggo, Mbak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini diberikan kelancaran. Amin. Allahumma amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah sehat semua. Amin. Allahumma amin. Oke, anak-anak, hari ini saya lanjutkan materinya. Kalau kemarin kita materinya apa? Ceramah awal ya. Kemarin ya. Teks prosedur sudah ya. Kita lanjutkan ceramah awalnya kemarin sudah. Hari ini saya lanjutkan adalah struktur dari teks ceramah. Kira-kira yang dimaksud dengan ceramah ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan ceramah? Tidak apa-apa, tidak sama dengan buku kalian, tidak apa-apa, silakan. Kira-kira apa ceramah? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Yang menginformasikan tentang suatu hal kepada semua orang. Oke, seseorang yang menginformasikan tentang suatu hal pada semua orang. Oke. Kemudian selain ceramah, tahu pidato? Pidato biasanya disampaikan oleh Presiden. Ya, pada tanggal 16 Agustus tahun 2000 setiap tahun. Itu adalah biasanya 16 Agustus sebelum kemerdekaan, itu namanya adalah pidato. Pidato kepresidenan. Biasanya pesertanya Pak? Pesertanya itu adalah kira-kira di situ biasanya legislatif atau anggota dewan, kemudian para menteri dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan Pak? Biasanya disampaikan adalah APBD tahun anggaran yang akan datang. Itu namanya adalah pidato kepresidenan. Kemudian ada kata sambutan. Kira-kira sambutan sama dengan itu dengan ceramah. Kemudian ada lagi, kalau misalnya di masjid apa? Khutbah. Ya, jadi macam-macamnya itu banyak. Kalau ceramah itu diantaranya adalah ada pidato, ada khutbah, ada sambutan. Sambutan biasanya pada waktu kegiatan. Ya, kalau misalnya di upacara biasanya apa itu sebutannya? Kalau pas pembina, amanah sama amanah juga pidato juga sama. Tapi kalau sambutan biasanya dia membawakan adalah protokol. Ya, atau sambutan adalah ketua panitia. Ketua panitia misalnya ketua, kemudian kalau misalnya ada acara manten di mana di kampung itu ada dua, sambutan penerimaan sama sambutan sambutan penyerahan sama sambutan penerimaan. Kalau penyerahan dari
pihak laki-laki. Kalau penerimaan dari pihak perempuan, seperti itu ya. Jadi kembali lagi yang dimaksud dengan ceramah itu adalah seseorang yang menyampaikan sesuatu atau informasi pada semua orang ya. Ceramah biasanya itu adalah ceramahnya kayak kalau misalnya yang terkenal sekarang ceramahnya siapa kira-kira? Gus Igam ya. Gus Igam itu yang terkenal sekarang, yang lagi viral. Kemudian kalau di lokalan itu apa sama kira-kira yang dari Kokop itu ya Khalil ya, Khalil Yasin. Kemudian yang dari Pamekasan apa? Oke ya, Haji Mosleh. Pernah ya? Kan biasanya kalau di YouTube kan banyak ya, itu yang dari Pamekasan ya. Kalau misalnya untuk lokalan sini banyak, ada Ustadz Adom ada ya, ada Ustadz Adom. Ustadz Adom ada, kemudian siapa lagi? Ustadz Mahmud, seperti itu. Oke, baiklah, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Yuk yang satu itu nomor satu hasil. Nomor 1, peserta didik dapat menguraikan kata-kata kunci yang diberikan menjadi sebuah kalimat dalam C4. Oke, lanjutannya, Sel. Nomor 2, peserta didik dapat merancang kalimat menjadi kerangka karangan teks ceramah. Oke, yang ketiga. Nomor 3, peserta didik dapat membuat teks ceramah yang padu berdasarkan kerangka karangan yang sudah dibuat. Oke. Maksudnya yang nomor 3 itu kalau saya saya simpulkan itu ada nomor 3 ya. Peserta didik dapat membuat teks ceramah yang padu berdasarkan kerangka yang sudah dibuat. Artinya kembali lagi ke struktur. Ya, struktur ada 3. Yang pertama itu adalah pembukaan, kedua itu adalah isi, kemudian itu nanti yang kita buat nanti setelah saya jelaskan nih. Ya. Jadi itu tujuan kita. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah tujuannya adalah supaya kalian itu bisa membuat teks ceramah berdasarkan struktur ya, itu struktur ceramah. Oke, saya lanjutkan aja. Ini ada ada presentasi atau PPT ya. Saya ulangi kembali ya. Kalau dari depan itu saya ulangi kembali, tapi saya jelaskan ini. Nah, jadi teks ceramah, apa kira-kira pengertian teks ceramah apa? Ini bisa dibaca kembali ya. Jadi sebelum kita membahas tentang teks ceramah, kamu harus tahu pengertian ceramah atau khotbah atau pidato yang menyampaikan atau menyiarkan ajaran-ajaran agama. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ceramah itu hubungannya dengan agama ya. Kalau pidato hubungannya dengan kenegaraan. Kalau khotbah itu hubungannya dengan keagamaan juga ya. Kemudian kalau misalnya sambutan itu adalah hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, di kampung atau yang lain, itu sambutannya. Itu pengertiannya ya. Jadi artinya ceramah itu adalah teks yang berisi pidato ajaran agama yang disampaikan oleh seseorang yang memang ahlinya ya. Ahlinya kalau di SMK 3 itu ahlinya Ustadz Adom ya. Kemudian ada lagi Ustadz Ikhwan yang dari Jogja ini. Ya, ini adalah penceramah juga. Oke. Cuma kalian tidak pernah tidak pernah mengundang beliau. Hah? Siapa itu? Oh, Ustadz. Nanti bisa dicoba ya? Lebih tepatnya Habib. Ya, Habib. Oke. Biasanya kan kalau di sini kan Habib ya. Habib tuh banyak atau penceramahnya tuh. Habib atau Sayyid sama Habib. Ya, banyak. Oke, kemudian unsur-unsur dari teks ceramah ya. Ini ada penceramahnya, ada pendengarnya, kemudian ada materinya. Berarti harus ada penceramahnya. Kalau tidak ada penceramahnya, ya ada, nggak mungkin. Kemudian yang kedua adalah pendengar ya. Kalau ada pendengarnya, ya di YouTube aja ya. Kadang-kadang kan seperti itu pakai YouTube. Apa? Apa kalau ada? Di YouTube. Ini artinya kalau di YouTube itu kan dibuat sendirian kan seperti itu, direkam kemudian baru ditonton itu ya. Atau paling tidak kalau misalnya hanya rekaman di studio ya seperti itu. Tapi kalau misalnya di lapangan
YouTube-nya ya udah itu di lapangan itu. Kemudian materi yang disampaikan harus ada materinya. Apa kira-kira materinya, Pak? Misalnya satu contoh tentang Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Ya, tentang Maulid. Kemudian tentang kenakalan remaja. Kemudian tentang pokoknya emansipasi wanita. Suatu contoh misalnya seperti itu. Ya, langsung aja saya masuk pada struktur. Ini struktur dari teks ceramah. Yang nomor 1 silakan dibaca, Pak. Pojok. Siapa namanya? Oke, silakan dibaca, Mbak Dina. Pendahuluan. Ya. Bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Pengantar. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Oke. Yang kedua, pojok. Dua, isi ceramah. Ya. Inti berisi paparan dan penjelasan. Nggak kelihatan, Pak? Ya, Pak. Kurang besar. Ulangi, Pak. Yo. Isi ceramah. Inti berisi paparan dari penceramah. Pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Oke, saya ulangi kembali ya. Yang nomor 1 itu adalah pendahuluan ya. Artinya pembuka. Pembuka itu apa isinya, Pak? Misalnya suatu contoh, berisi salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian ucapan penghormatan, yang saya hormati, ya Haji, titik-titik, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bangkalan, yang saya hormati mempelai laki-laki, mempelai laki-laki. Ya, yang saya hormati keluarga besar dari mempelai laki-laki. Yang saya hormati keluarga besar dari mempelai perempuan itu. Ya, itu penghormatan. Kemudian ucapan syukur, apa, Pak? Alhamdulillah. Ya, jangan puji syukur, alhamdulillah. Ya. Nanti dikira nyanyi nanti puji syukur. Ya. Alhamdulillah kita panjatkan ya. Tuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu ya seperti itu. Karena pada hari ini dan kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam rangka acara titik seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang terkait atau suatu contoh adalah topik ceramah. Jadi topiknya disampaikan pada saat pembuka. Anak-anak, topik hari ini ceramahnya adalah tentang Isra Mi'raj. Ya, anak-anak, topik hari ini ceramahnya tentang Isra Mi'raj atau Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu topiknya, ya. Atau biasanya sudah dipang-pang di banner, ya. Tuh, ceramah agama oleh materinya seperti ini pada hari ini seperti itu, ya. Itu jadi topiknya disampaikan di awal. Kemudian yang kedua itu adalah isi ceramah. Tadi sudah disampaikan oleh bahasa apa namanya? Pojok. Isi ceramah adalah berisi paparan dari penceramah atau pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Ya, semuanya isinya mulai dari awal sampai akhir. Biasanya hanya membutuhkan satu jam, paling lama ya 1 jam lah. Ada sesinya, biasanya disampaikan dulu materinya, kemudian yang kedua itu adalah diimplikasikan dikasih contoh, kemudian berikutnya adalah tanya jawab. Biasanya itu seperti itu kalau penceramah. Tapi kalau misalnya ada yang menonton ya disampaikan aja, tidak ada yang kan ada yang penceramah itu yang monoton, artinya hanya menyampaikan materinya saja tanpa ketawa, tanpa tersenyum, ya seperti itu ya. Akhirnya penontonnya atau yang mendengarkan ngantuk pas tidur seperti itu. Mau bosen, monoton kan seperti itu ya, ditampilkan monoton.
Ya, seperti itu. Kadang-kadang kan ada permainannya. Kayak kemarin di Maulid kita di acara Maulid di masjid ada permainan gamenya. Ya, yang benar dapat hadiah jeruk kemarin ya, seperti itu ya. Jeruk kemudian ada dari Pak Kodir itu dapat apa kemarin? Minyak ya, kalau nggak salah. Itu. Jadi isinya itu adalah merupakan rangkaian dari materi yang disampaikan. Mulai dari materi itu sampai terakhir, selesai sampai kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup itu adalah simpulan atau ucapan. Yang kedua adalah ucapan permintaan maaf. Yang ketiga adalah salam. Ya, yang pertama adalah simpulan. Apa simpulannya, Pak? Apa simpulannya? Kira-kira? Ya, simpulannya adalah apa simpulannya? Ya, kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh penceramah. Ya. Oke, anak-anak yang saya banggakan, yang saya cintai ya, hari ini saya simpulkan materi yang telah saya sampaikan pada penceramah saya seperti itu. Ya, itu simpulan akhirnya. Kemudian setelah simpulan apa? Ucapan permintaan maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, kata biasanya itu ada pantun ya. Ya, kalau bahasa Maduranya adalah apa namanya? Pantun. Kira-kira pantun? Iya, pantun tahu? Ya, jalan-jalan ke pasar Kamal. Ya, jangan lupa mampir ke desa beli ora. Ya, bahasa Maduranya adalah apabila ada salah kata minta atau nyoon sepo. Oh, nah, itu kan pantun ya. Ya. Pantun. Ya beli orang. Jalan-jalan ke pasar Kamal. Jangan lupa mampir ke pasar beli orang. Ya, beli orang. Ya. Ya. Yang terakhir, salam penutup. Apa kira-kira? Iya. Ya. Salam penutup itu adalah ucapan terakhir. Artinya adalah Bapak anak-anak atau apa namanya anak-anak karena tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang perlu disampaikan, hari ini saya cukupkan sekian. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil ya. Alhamdulillah saya tutup ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bisa ya? Buat ya? Oke, nanti saya ada tugas. Itu tugasnya adalah pidato, contoh pidato, pidatonya adalah persuasif ya. Nanti dari pidato itu kamu rangkum ya, ya, pembukanya apa, ada kolom nanti saya jelaskan. Kemudian isinya apa, kemudian penutupnya apa ditulis. Kemudian nanti setelah selesai saya kasih waktu 15 menit. Nanti maju satu-satu kelompok satu ya. Oke. Baik, kelompoknya sudah saya bagi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang lainnya pendukung. Ya, pendukung aja. Kalau mau ikut, ya apa-apa. Ya. Hah? Ya pokoknya saya hitung itu 55, tidak apa-apa. Yang belakangnya karena ini tempatnya kurang, jadi saya ambil pokoknya 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, dibuka, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Ini ada contohnya, buka aja. Buka halaman berapa itu? Dua. Nah. Itu ada ceramah ya. Contoh ceramah ya, itu ada berapa itu? Ada 4 contoh ceramah ya. Nanti itu kamu simpulkan per kelompok yang termasuk pembukaan apa, yang termasuk isi apa. Ini ada kolom ya. Di halaman berapa itu? Ini ada kolom. Kolomnya itu adalah pembukaan. Kira-kira kamu tulis. Kamu ambil contoh satu apa namanya? Bukan satu paragraf, satu ceramah atau satu sambutan itu.
ya. Kemudian kamu catat pembukaan itu apa aja di situ. Kemudian setelah pembukaan apa? Yang kedua apa? Isinya apa? Kemudian penutupnya apa? Ini isinya apa? Silakan ditulis ya, disingkat aja ya. Nggak usah ditulis semua. Artinya pokok-pokoknya saja. Ya. Oke, bisa? Oke, silakan. Saya tunggu. Saya kasih waktu 10 menit. Cukup? 10 menit? Cukup? 15? 20? Oke, pokoknya selesai. Nanti kita lanjutkan pada tuh. Buka. Ya. Kemudian ini isinya. Langsung aja. Dibuka aja dah Bapak. Ya, antar dulu. Iya, sebentar. Ya. Ya. Ada kolom di sini ya, ini. Ya. Jadi pembukaan kamu pilih ini saja. Salah satunya. Siap, silakan. Jangan lama-lama. Iya, pembuka. Nah, pembuka. Kemudian isi penutup. Sudah gitu aja. Salah satunya nanti kita bacakan di depan. Ya. Ya, oke. Ada pulpen? Ada. Kalau ada bilang. Ketemu, Pak? Ya. Jadi kamu ya. Ini kan ada contoh ceramah ya. Contoh ceramah dibaca, ambil satu aja. Kemudian disalin. Nih. Enggak apa-apa. Dipegang aja. Ya, ini. Ya, satu. Ambil contohnya di sini ya. Oke. Tahu Pak? Ambil contohnya di situ satu. Kemudian ya pembukanya apa? Kemudian isinya apa? Kemudian penutupnya. Nah, sip. Oke. Kalau tidak artinya didiskusikan. Oke, saya tunggu sampai 10 menit. Kok 10 menit 20 ya? Pokoknya selesai nanti kita tampilkan aja. Oke. Sementing strukturnya itu ya, struktur dari ceramah itu. Apa yang masuk pembuka, kemudian apa yang masuk isi, kemudian apa yang masuk penutup. Ya, silakan ditulis, kemudian nanti kita presentasikan bersama-sama. Apa-apa ditulis saja. Apa-apa. Nanti itu yang baca. Ya, kamu yang nulis. Kalau udah cukup kolomnya ke bawah ya. Kalau udah cukup. Ini kelompok 5 nanti ini, yang belakang. Sudah? Karena waktunya sudah mau habis, ya, nanti tinggal bacakan aja. Ya, dibacakan aja di situ hasilnya. Kita silakan nanti dipersiapkan. Halo. Dipersiapkan, tolong dibaca, dipilih satu perwakilan, kemudian satu sambutan atau satu apa namanya itu? Satu pidato itu, ya. Dipilih aja. Ya Bapak, ya. Oke? Ya. Kalau sudah selesai, kita presentasikan masing-masing kelompok. Ada yang bersedia maju duluan? Ya. Tidak apa-apa, sambil dibacakan aja di situ, kan sudah ada ketahuannya. Yuk. Yuk, maju ya. Yuk. Kelompok 1. Kamu? Ayo. 2 orang, tidak apa-apa. Yuk, 2 orang. Kalau 2 orang, silakan sebelum kamu tampil, contoh ini. Mana? Ayo 1, sini, maju. Yang lain perhatikan ya. Kalau 2 orang yang tampil, kamu sambil berbicara,
belajar komunikasi. Nanti di satunya sebagai moderator, satunya sebagai jadi dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelompok ini. Oke ya, sip. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Salviana Nurfadila sebagai moderator. Saya Vina Istiqomah sebagai penyaji. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil kelompok kami. Teks ceramah, pembukaan. Pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat pagi untuk para guru-guru dan juga para sahabat-sahabat satu perjuangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa kesehatan pada hari ini, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini. Isi. Hadirin yang berbahagia, pendidikan merupakan sebuah pondasi suatu bangsa. Tanpa sebuah bangsa akan rusak karena tidak memiliki pondasi yang kuat untuk menopangnya. Namun, diselenggarakannya pendidikan juga bukan hanya tanggung jawab sekolah saja. Harus ada sinergi yang kuat antara pendidik yang dididik dan wali yang dididik. Sinergi antara sekolah dengan siswa dan orang tua haruslah kuat dan seimbang, di mana sekolah menyediakan fasilitas, sementara siswa memanfaatkannya dengan baik. Kemudian, orang tua sebagai wali harus mengasihi siswa ketika berkegiatan di luar sekolah. Orang tua dan sekolah juga harus saling berkomunikasi dalam bahasa perkembangan siswa ketika di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini berguna untuk dapat memaksimalkan potensi siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Penutup. Karena itu, marilah kita melaksanakan peran kita sebaik-baiknya dalam arena pendidikan di Indonesia ini. Bagi para guru, Anda bisa memaksimalkan potensi Anda untuk memberikan yang terbaik pada siswa yang harapannya bisa terus update dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta juga informasi di era digital ini. Untuk para siswa, harapannya adalah siswa bisa mengembangkan diri dan belajar otodidak dengan di saat yang bersamaan memanfaatkan fasilitas sekolah apabila mengalami kesulitan belajar. Dengan begitu, maka sinergi pendidikan akan efektif dan mampu menjadi pondasi suatu bangsa yang baik. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, Bu? Bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan ridho Allah. Amin. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya simpulkan ya. Terima kasih. Itu dari penilaian nanti. Penilaian untuk kalian itu ada 3 nanti. Nantinya yang pertama adalah pengetahuan, ya pengetahuan tentang apa ceramah tadi. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menyampaikan ceramah itu. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Jadi sikap kalian pada waktu menyampaikan ceramah tadi. Ya, betul. Ada pertanyaan hari ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya perlu saya simpulkan bahwa pertemuan kali ini itu adalah kita bahas adalah struktur dari teks ceramah, yaitu
strukturnya ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, kedua isi, kemudian itu sudah selesai. Kemudian nanti untuk tugas-tugas yang lain yang belum hari ini yang belum bisa tampil, mungkin nanti akan ditampilkan pada pertemuan berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya terima kasih atas perhatiannya. Hari ini saya tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.